Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sarjana dimanapun Anda berada. Saya Bulan, senang dan bahagia sekali bisa membersamai Anda sekalian di podcast Women Talk Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Pada episode kali ini kita dibersamai oleh narasumber yang sangat luar biasa, yakni Profesor Dr. Elita Rahmi SH.M.Hum, seorang akademisi, pakar hukum tata negara dan administrasi negara. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi hari ini tetap segar ya, Prof, untuk Alhamdulillah memulai hari. sangat. Cuacanya juga sangat mendukung. enak. Ya, agak sunyi-sunyi, tenang, mendung ya, Prof. Iya, sejuk gitu. Sejuk, ya. Nah, Prof, kita akan memulai podcast kita pada episode kali ini akan membahas terkait dengan hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia, di mana kita berdiri, kemana kita melangkah, serta bagaimana hukum dan administrasi negara memberi ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam tata kelola bangsa. Tapi sebelum itu, Prof, saya dan teman-teman pasti sangat ingin lebih dalam dulu mengenal siapa itu Prof. Elita. Mungkin bisa Prof dijelaskan bagaimana sepak terjang Prof dari kecil hingga saat ini, mulai dari latar belakang dan hook moments yang membawa Prof menjadi sosok perempuan yang luar biasa seperti saat ini. Baik, terima kasih. Saya Profesor Dr. Elita Rahmi SH.M.Hum. Sejak kecil sebetulnya saya tidak begitu bercita-cita jadi profesor ya, tapi jalan dan arah kehidupan berkat orang tua yang luar biasa, maka saya sejak tahun 2016 itu melalui SK Presiden dipercaya menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Masya Allah. Ya, jadi sebetulnya sejak kecil saya beda-beda tipis dengan anak yang putus sekolah sebetulnya, karena orang tua hidup apa adanya, kemudian ibu juga pedagang ya, sehingga kita hidup ya sangat sederhana ya. Saya S1 di Universitas Jambi, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Padjadjaran Bandung dan S3 di Universitas Padjadjaran Bandung, selesai pada tahun 2011 gitu. Dan 5 tahun kemudian saya menjadi guru besar. Saya rasa ini adalah rahmat Allah yang tiada taranya bagi saya, dan tentu perjuangan mencapai guru besar ini juga didukung oleh sobat-sobat ISNU yang luar biasa, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan-kegiatan di bawah Nahdlatul Ulama ini cukup banyak sekali, sehingga jejaring-jejaring yang terbentuk sejak kita kecil barangkali ini mengantarkan kita kepada apa yang kita rasakan pada hari ini gitu. Artinya teman, sahabat kita yang, karena saya juga dulu waktu di SMA, SMP udah aktif di Pramuka, di OSIS, bahkan ketua IKOSIS kabupaten gitu. Kemudian pada masa kuliah juga aktif di KNPI, di Pramuka, sekarang aktif di Kepengurusan Palang Merah Indonesia di Provinsi Jambi, sekaligus ketua ISNU di Provinsi Jambi. Sehingga jejaring-jejaring inilah sebetulnya yang membentuk karakter kita pada hari ini, begitu. Luar biasa, sangat luar biasa Prof, dengan pengalaman organisasi, jejaring, dan tentu saya sangat percaya bahwa apa yang kita lalui dengan siapa kita bertemu, itulah yang membentuk karakter kita di masa mendatang. Nah Prof, saya ingin memulai episode kita pada hari ini dengan pertanyaan, hukum itu untuk siapa? Jadi selama ini kita sering mendengar bahwasanya hukum katanya itu sudah sangat lengkap, undang-undangnya banyak, tapi kenapa kadangkala hukum itu terasa sangat jauh, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Jadi untuk siapa sebenarnya hukum itu dibuat, Prof?
Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya hukum itu adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Dia melekat pada manusia dan seluruh potensi-potensi yang dimilikinya, termasuk sumber daya alam gitu kan. Tapi persoalannya kenapa kita sampai hari ini masih dalam tanda kutip kita masih belum sampai kepada titik, karena tujuan hukum itu sama dengan tujuan negara, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Mungkin pertanyaan mendasarnya kenapa kita belum adil dan kenapa kita belum sejahtera, ya. Itu tidak bisa kita lepaskan dari dua kutub struktur ketatanegaraan, di mana kita ketahui di dalam struktur ketatanegaraan itu ada suprastruktur politik dan ada infrastruktur politik, ya. Jadi ada kelompok yang menekan dan ada juga kelompok yang ditekan gitu ya. Jadi sebetulnya dua kutub ini harus bekerja secara maksimal, ya. Namun suprastruktur politik dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang dibentuk baik melalui undang-undang dasar maupun undang-undang, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan itu betapapun kecilnya cenderung disalahgunakan gitu ya. Ya. Dan itu memang rohnya kekuasaan, ya. Namun yang jadi persoalan adalah bagaimana pula infrastruktur politik, ya, yaitu umpamanya pers, kemudian lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ya, individu-individu masyarakat ini memberikan sebuah pengawasan, katakanlah semacam itu, atau yang sering kita sebut kesadaran hukum gitu ya. Kesadaran hukum, ya. Jadi hukum ini bisa maksimal mempercepat tujuannya apabila dua konsep dasar ini harus terlaksana. Di antaranya satu adalah kesadaran hukum masyarakat, yang kedua adalah pengawasan. Pengawasan ini bisa diciptakan oleh masyarakat dan bisa juga diciptakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara dan pemerintah itu sendiri. Nah, dua elemen inilah sebetulnya yang menjadi kata kunci apabila tujuan hukum itu ya bisa kita rasakan bersama, yaitu tadi keadilan dan kesejahteraan. Jadi kalau hari ini kita menyebutnya, katakanlah yang banyak disebut hukum itu lagi sakit, hukum itu tidak ada, hukum itu adalah tajam ke bawah dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah dua hal tadi, kesadaran hukum masyarakat dan pengawasan terhadap hukum sendiri yang lemah. Artinya kita bersama juga yang banyak memiliki kelemahan itu sendiri. Itu makanya kita sebut bahwasanya yang perlu kita ciptakan dalam sebuah negara itu adalah kesadaran hukum masyarakat dan bagaimana pengawasan-pengawasan terhadap negara dan pemerintah ini mendorong agar suprastruktur ini bekerja sesuai dengan tupoksi yang dia miliki. Begitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Artinya dapat kita simpulkan bahwa ketika masyarakatnya sadar, mereka tentu mampu untuk mengawasi bagaimana proses dan jalannya hukum dan pemerintahan di suprastruktur kita di Indonesia. Saya ingin melangkah ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Terkait dengan apa itu tata negara dan administrasi negara. Saya ingin menerjemahkan dulu dalam bahasa awan yang saya ketahui, Prof, bahwasanya tata negara itu soal siapa yang pegang kekuasaan dan batasnya. Sedangkan administrasi negara itu soal bagaimana kekuasaan dijalankan sehari-hari. Betul begitu, Prof? Ya, bisa. Nah, masalahnya, Prof, kami sebagai orang awan itu sering merasa yang di atas kadangkala ribut soal aturan dan di bawah terlalu fokus mengurusi hidupnya masing-masing, sehingga kita merasa bahwa ada masalah serius. Nah, bagaimana tanggapan Prof? Betulkah ada masalah serius saat ini dalam tata kelola negara kita, atau itu hanya perasaan saja? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara itu merupakan satu kesatuan yang utuh sebetulnya. Jadi ketika kita telah membentuk sebuah lembaga, katakanlah semacam itu, ya, maka lembaga ini yang telah diberikan kewenangan, ya, itu harus dijalankan dengan hukum administrasi negara.
Jadi kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang Dasar, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, baik itu atribusi, baik itu delegasi, baik itu mandat, ya, itu dijalankan oleh pejabat tata usaha negara, kita sebut semacam itu, ya. Jadi kalau saya ibaratkan lebih sederhananya adalah ketika sebuah mobil telah dibuat oleh tenaga ahli apapun, ya, tetapi mobil ini tidak akan bisa berfungsi apabila tidak ada driver yang profesional, ya, menjalankan mobil ini sesuai dengan tujuannya, gitu, ya. Jadi driver dengan segala penumpang yang ada di belakang ini itu adalah hukum administrasi negara. Kenapa? Karena pejabat itu diberi kewenangan mengatur, mengurus, mengelola, ya, pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, gitu. Jadi dia diberi kewenangan membuat aturan, dia diberi kewenangan untuk mengurus itu artinya mencari uang, ya, bagaimana agar negara ini bisa bekerja. Kemudian yang paling menarik adalah pemerintahan ini diberi kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan, ya, pres emerson, ya. Jadi dia tidak ada dalam undang-undang, dia tidak ada dalam peraturan, tapi, ya, pemerintahan itu tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti dengan alasan tidak ada peraturan yang mengaturnya. Dia bisa membuat aturan sendiri. Nah, itulah kebijakan, ya. Tetapi kebijakan ini tolok ukurnya adalah dogmatic head, tujuan negara. Jadi ketika dia membuat tujuan hukum itu apa sebetulnya. Nah, kebijakan inilah yang banyak sekali mewarnai sistem pemerintahan kita, ya. Kenapa? Karena hukum itu juga peraturannya tidak secepat, ya, pertumbuhan dari kepentingan-kepentingan manusia, gitu kan, sehingga harus ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ketika kebijakan ini dikeluarkan, ya, maka pemerintah ini bergerak, ya, dengan keputusan, ya, dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, keputusan inilah kemudian yang menjalankan pemerintahan ini, sehingga keputusan yang diberikan oleh pejabat tata usaha negara ini adalah keputusan yang betul-betul bisa menjalankan pemerintahan. Jadi pejabat negara itu bisa memberhentikan orang, ya kan, bisa mengangkat orang, ya, dengan alasan itu adalah menjadi kewenangannya, ya. Dan bisa juga memberhentikan orang, ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita anggap saja pejabat tata usaha negara itu mulai dari presiden sampai kepala desa, kita anggap aja 10.000 semuanya. Kalau 10.000 itu mengeluarkan keputusan per hari itu satu, berarti ada 10.000 jalannya hukum administrasi negara itu yang menggerakkan pemerintahan ini, gitu kan. Dan ini masyarakat harus mewaspadainya. Apabila keputusan ini merugikan masyarakat, maka masyarakat dapat menggugat pejabat TUN tersebut, gitu, ya. Nah, jadi sebetulnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dilepaskan, gitu. Jadi jangan sampai nanti administrasi negaranya itu jalannya lambat, gitu, ya. Kenapa? Takut mengeluarkan peraturan, takut mengeluarkan kebijakan, takut menggunakan keuangan dan lain sebagainya, atau tidak bisa mencari uang pemerintahannya. Ya tentu rodanya jalannya lambat. Nah, ini. Jadi kita berharap sebetulnya pemerintahan ini adalah jalannya itu adalah cepat, gitu, ya. Jalannya itu adalah bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat, bisa memberikan perdamaian kepada masyarakat, bisa memberikan kenyamanan pada masyarakat, bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Nah, ini yang harus dijalankan oleh pemerintah sebetulnya. Jadi kalau kita katakanlah hari ini belum sejahtera, belum tertib dan sebagainya, artinya jalannya pemerintahan kita ini masih lamban, gitu kan, belum mencapai hakikat
dan tujuan daripada hukum itu sendiri. Nah, inilah tugas kita untuk mengontrol melalui kesadaran hukum masyarakat gitu kan. Ya digugat pemerintahnya kalau dia jalannya lambat, kalau jalannya merugikan masyarakat, kalau jalannya tidak sesuai dengan tujuan negara dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya sejauh mana masyarakat kita berani ya untuk melakukan gugatan-gugatan semacam itu. Kalau pemerintahnya tidak digugat atau tidak pernah digugat, pemerintahan juga tidak akan pernah pinter juga gitu kan. Sehingga inilah butuhnya pengawasan masyarakat. Ya. Jadi kalau kata saya semestinya masyarakat juga harus memberikan gairah agar percepatan jalannya pemerintahan itu betul-betul terjadi dalam sebuah sistem kehidupan ketatanegaraan, baik itu pemerintah pusat, baik itu pemerintah daerah, baik itu pemerintahan desa dan lain sebagainya gitu. Jadi kedua suprastruktur ini memang bekerja mendorong pemerintahan ini agar dia menjalankan pemerintahan ini dengan tujuan-tujuan hukum sebagaimana yang kita sebutkan di atas. Begitu barangkali kaitannya dengan secara sederhana ya hukum tata negara dan administrasi negara itu. Menarik sekali Prof, bagaimana keduanya berkolaborasi dalam mendorong untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi tupoksi utamanya atau mandat utama dari hukum tata negara dan administrasi negara adalah bagaimana tidak hanya pengelolaan kepemerintahan, tapi juga bagaimana mensejahterakan dan adil dalam masyarakat itu sendiri. Nah, saya tertarik Prof pembahasan tadi bahwa ada elemen-elemen yang kemudian membuat kebijakan itu sendiri. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga khususnya bagi sobat sarjana dan masyarakat-masyarakat di luar sana. Pasti banyak yang ingin bertanya, siapa saja sih yang termasuk dalam elemen tata negara itu? Siapa yang memiliki tupoksi untuk membuat kebijakan yang sedemikian rupa, Prof? Ya. Jadi kita lihat kan di dalam Undang-Undang Dasar, dalam undang-undang ya, kita kan ada memberikan membentuk lembaga-lembaga negara. Ya. Nah, lembaga-lembaga negara itu di dalamnya diberikan kewenangan-kewenangan. Nah, kewenangan-kewenangan ini yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara ini untuk menggerakkan roda pemerintahan ini. Jadi siapa orangnya adalah pejabat-pejabat yang dibentuk melalui kelembagaan-kelembagaan atau organisasi-organisasi negara yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh undang-undang. Ya, apalagi sekarang kita lihat pasca reformasi ini kita banyak sekali membentuk lembaga-lembaga ya yang kita harapkan bisa mendorong terhadap pemerintahan ini gitu ya. Namun ternyata dengan banyaknya kita membentuk lembaga-lembaga itu tidak cukup juga ya untuk memberikan kekuatan agar pemerintahan ini bagaimana bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu tiada lain sebanyak apapun lembaga yang akan kita bentuk, kita berpulang tadi kalau pengawasan masyarakatnya lemah, pengawasan elemen-elemen negaranya, pemerintahnya, karena kita ketahui kan di dalam lembaga negara itu juga ada lembaga-lembaga yang mengawasi ya pemerintahan itu sendiri juga lemah gitu kan. Maka dipastikan pemerintahan itu lamban mencapai tujuan ya. Kalau kan tujuan negara itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya Sobat ISNU sekalian. Jadi sebetulnya tujuan itulah yang akan kita capai ya. Yang esensinya kalau kita tarik adalah keadilan dan kesejahteraan gitu kan. Itu tujuan kita yang paling hakiki ya di dalam bernegara ini gitu kan. Jadi kalau itu kita merasa belum tercapai, itu kita merasa belum terwujud, itu kita merasa gagal pemerintah mencapai tujuan tersebut, maka mari kita koreksi kembali ya. Sejauh mana pula kita selaku masyarakat juga memberikan melek hukum ya. Melek hukum artinya mau mengawasi tindakan-tindakan pemerintah yang menurut kita adalah juga bertentangan, juga sewenang-wenang dan lain sebagainya itu. Jadi gugat aja pemerintahan itu. Kita kan sudah ada peradilan tata usaha negara ya yang mengontrol ya apabila pemerintah dapat menimbulkan kerugian ya atas putusannya ya kita gugat gitu. Jadi maunya setiap masyarakat itu kalau satu masyarakat itu menggugat katakanlah setahun dua aja ya kan.
dari 285 juta penduduk Indonesia kali 2 berapa gugatan itu ya, sehingga mesin-mesin hukum ini akan bekerja maksimal gitu kan. Gitu, akan Ya. bekerja maksimal. Tapi kalau kita santai-santai begini ya jangan kita salahkan juga. Tadi kan sudah saya katakan, eksekutif itu kan jiwanya adalah sekecil apapun kekuasaan itu cenderung disalahgunakan itu, Iya. Sobat Isnu ya. Jadi kita yang harus aktif untuk menggerakkan pemerintahan itu sendiri. Jadi memang Sobat Isnu sekalian juga kita harapkan menjadi bagian untuk membentuk kesadaran hukum yang tinggi dan juga melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan ini, seperti itu. Ya, terima kasih banyak sekali Prof, Ya. insight-nya terkait dengan, ini satu highlight yang paling penting untuk kita up ya, karena betapa pentingnya kesadaran hukum khususnya Ya. bagi masyarakat menengah ke bawah ataupun Ya. siapapun itu, sobat sarjana sekalian, karena kitalah yang menjadi pengawal dan pengawas dari, jalannya proses, hukum itu sendiri atau Ya. konstitusi itu sendiri. Nah Prof, saya ingin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Ketika kita bicara tentang tata negara, Iya. pasti kita selalu mengaitkannya dengan bagaimana peran dari Mahkamah Konstitusi. Iya. Pasti selalu, karena kita tahu bahwa mandat dari Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi itu sendiri. Iya. Nah, beberapa tahun terakhir MK itu menjadi sorotan utama di Indonesia, Prof. Iya. Apalagi ketika bicara tentang aturan pemilu, ambang batas, dan jabatan publik. Artinya yang seharusnya menjaga ataupun mengatur terkait dengan jalannya proses konstitusi ikut terlibat dalam proses politik di Indonesia itu sendiri. Nah, menurut pandangan Prof, apakah dengan terlibatnya MK misalnya dalam tanda kutip dalam proses elastasi politik ini sendiri, apakah itu memperkuat demokrasi kita atau justru itu memperkuat elitis itu sendiri atau membuat Mahkamah Konstitusi menjadi elitis? Iya. Itu, Prof. Iya ya, jadi MK ini adalah anak kandungnya reformasi Indonesia ya. Iya, Jadi ya. kehadiran Mahkamah Konstitusi ini akan mengawal sebetulnya kita bernegara hukum, kira-kira seperti itu. Tapi memang kita sadari bahwa dari perjalanan Mahkamah Konstitusi, karena kebetulan saya di tahun 2023 juga mencoba mengikuti seleksi hakim MK gitu ya. Hakim MK meskipun belum berhasil ya. Saya menyadari ya, umpamanya dari 9 hakim MK itu perempuannya 1 ya, sedikit sekali, sehingga juga tidak representatif juga ya untuk mengembangkan kita sebagai sebuah negara hukum ya. Umpamanya kan jumlah perempuan dan laki-laki kan juga hampir 50-50 ya, sekitar 50-50%, atau katakanlah kurangnya juga mungkin 1% atau 2% gitu kan. Tetapi kita lihat dari komposisi itu 8 laki-laki dan 1 perempuan itu juga sangat tidak adil lah ya, boleh dikatakan begitu ya. Sehingga mendorong saya waktu itu untuk mengikuti semacam itu meskipun belum berhasil gitu kan. Kemudian dari perjalanan MK juga kita melihat ya, tugas dan tupoksi yang diberikan tuh sangat banyak juga ya, termasuk masalah kepemiluan ya. Sehingga kita merasakan bahwa memang banyak hal ya yang perlu kita perbaiki, di antaranya satu umpamanya rekrutmen hakim umpamanya ya, rekrutmen hakim. Kan ada 3 pilar, 3 jalur ya untuk kita masuk menjadi hakim MK itu, umpamanya melalui DPR, melalui Mahkamah Agung, dan melalui pemerintah gitu ya. Tapi ketiga jalur ini mereka memiliki aturan masing-masing tentang siapa dan bagaimana sosok yang akan dia jadikan katakanlah calon hakim tersebut gitu ya, sehingga tidak sama gitu ya proses, prosedur dan lain sebagainya gitu. Akibat tidak sama itu maka masing-masing berjalan sendiri-sendiri, ada yang langsung mengangkat, ada yang langsung menunjuk dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga memang ke depan diperlukan adalah peraturan yang kuat ya, dan ketiga lembaga ini paling tidak sama tolok ukurnya ketika
mencalonkan nah hakim MK ini ya. Jadi jangan berbeda-beda gitu kan. Ya. Jangan berbeda-beda gitu. Umpamanya adalah persyaratan-persyaratan karena hakim MK tuh kalau saya menyebut ini adalah filosof hukum itu sendiri. Beda dengan hakim PN ya. Hakim PN itu kan mengatur hukum yang teknis ya, yang teknis. Kalau MK ini kan filosof ya, orang yang akan berpikir secara filosofi arah dari negara ini akan dibawa gitu ya. Jadi memang diperlukan orang-orang yang memahami hukum itu secara kafah kira-kira begitu. Khususnya hukum Indonesia ya, dengan ciri khasnya adalah negara hukum Pancasila gitu. Sehingga kalau kita proses seleksi ini dalam tanda petik belum diatur secara baik, tidak ada PP yang mengaturnya ya. Sehingga akhirnya sulit juga kita menemukan sosok hakim yang tadi kita sebut adalah filosof hukum yang sesungguhnya itu menjadi bagian dari sebuah menerjemahkan konstitusi kita gitu ya. Jadi bedakanlah kalau hakim PN mungkin teknis ya, mungkin hal hukum-hukum yang bersifat teknis. Tapi kalau hakim MK ini betul-betul orang-orang yang menguasai hukum itu secara kafah. Orang yang sudah tidak lagi bicara tentang dirinya. Ya. Orang sudah bicara tentang negara ini mau kita bawa kemana, negarawan ya, negarawan. Nah itu sosok itu mungkin yang belum kita kaji secara mendalam karena belum ada PP-nya juga yang mengatur tentang prosedur, ketentuan meskipun dalam undang-undang itu masih disebut secara umum ya, tapi bagaimana ketiga lembaga ini yang diberikan alur untuk melahirkan hakim MK ini itu belum punya aturannya, akhirnya ya masing-masing dengan versi masing-masing gitu ya. Dan ini barangkali tugas berat bagi kita bersama agar PP ya, peraturan pemerintah yang mengatur tentang seleksi, tentang prosedur mekanisme hakim MK ini memang harus segera dikeluarkan sehingga tidak ada lagi persepsi masing-masing lembaga seenaknya gitu ya, melahirkan hakim MK ini ya. Sehingga ada istilah berebut hakim MK, ada istilah macam-macam ya yang mengonotasikan yang dalam tanda petik adalah hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi tugas kita barangkali untuk melahirkan PP tersebut agar hakim MK yang kita harapkan itu betul-betul hakim yang betul-betul bisa membawa konstitusi kita ini sebagai sebuah tujuan negara kita. Mungkin gitu hubungannya. Menarik sekali Prof, bagaimana tujuan negara itu ditetapkan sama hakim misalnya. Prof, saya ingin melangkah ke pertanyaan tadi spesifik ke arah tata negara. Selanjutnya kita bicara tentang administrasi negara. Saya meng-highlight bahwa Prof tadi sangat banyak membahas terkait dengan bagaimana kita sebagai masyarakat itu mengawasi dan kalau memang kita menemukan atau ada temuan di lapangan yang serasa menjanggal dalam hal hukum, itu dilaporkan atau dituntut. Nah, di sini Prof saya ingin bertanya bahwa secara hukum warga itu sebenarnya sebagai masyarakat kita itu sebenarnya punya hak-hak apa aja dalam mandat konstitusi ataupun administrasi negara kita, Prof? Ya, jadi sebetulnya masyarakat itu mempunyai peran yang sangat strategis ya dalam sebuah negara hukum ya. Kita bisa lihatlah ya di negara-negara baju khususnya. Kalau ada orang tua aja mukul anaknya. Ya, atau tetangganya mukul anaknya, tetangga sebelahnya langsung mengajukan mengajukan ke polisi bahwasanya ini ada kejahatan ya. Atau yang lebih sederhana yang bisa kita lihat ya, ada tetangga, ada orang yang tidak mendapatkan sinar matahari karena orang sebelah umpamanya membangun gedung yang sangat tinggi, dia melakukan gugatan gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini kan artinya mereka tahu penting gitu ya, bagaimana perlindungan terhadap anak, bagaimana hak orang untuk mendapatkan sinar matahari gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwasanya masyarakatnya itu membantu pemerintah gitu kan untuk memperkaya pengetahuan di dalam menjalankan pemerintahan, itu yang kita tangkap ya.
Kalau kita kan tidak itu, mau orang memukul anaknya, mau apa, kita kan juga tidak begitu menghiraukan gitu ya. Nah ini barangkali yang menjadi hal penting ya untuk kita bersama ya Sobat Isnu sekalian, mari kita menjadi, apa namanya, orang melek hukum ya, melek hukum istilah saya ya. Kita pelototin, hal-hal yang menurut kita itu tidak baik, katakanlah semacam itu. Karena kita sudah ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya. Ya. Artinya, kita mari ya, saya, berasumsi bahwa pemerintah tidak akan pernah pintar, pemerintah tidak akan pernah cerdas, pemerintah akan sewenang-wenangnya selama, masyarakatnya tidak mengambil bagian ya, untuk melakukan somasi, untuk melakukan keberatan administrasi ya, dan lain sebagainya, eee, agar, kita bernegara ini betul-betul bersama-sama gitu ya. Jadi saya menghimbau juga kepada Sobat Isnu sekalian, mari kita menjadi warga negara yang cerdas, membantu pemerintah. Membantu pemerintah maknanya bukan hanya kita, ikut serta, tetapi adalah mengawasi, mengontrol, mengevaluasi, mereview semua tindakan-tindakan pemerintah yang tidak wajar, tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan pada hukum, begitu. Karena pemerintah itu kan juga diikat namanya, apa namanya, asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Jadi, dia harus tunduk juga, dia harus memperhatikan juga, hukum administrasi yang tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Jadi dia umpamanya memiliki asas keterbukaan pemerintahan itu, asas pelayanan, ya melakukan pelayanan. Jadi sebetulnya pemerintah itu kan pelayan. Iya, Ya, betul. ambtenaar kalau Belanda itu kan, ambtenaar ya, pelayan pelayan kita gitu kan. Tapi sejauh mana pula pemerintah merasa dia itu pelayan gitu ya. Iya. Nah ini kan yang harus kita kita apa namanya, kita evaluasi Sobat Isnu sekalian ya. Jadi pemerintah itu sebetulnya pelayan kita ya, pelayan kita gitu kan. Jadi, tidak ada juga hubungan yang sangat jauh antara, pemerintah dengan rakyat ya, karena dia pelayan. Iya. Ya, pelayan ya. Nah, jadi karena rakyatnya tidak pernah, mensomasi, rakyatnya tidak pernah mengajukan kepada administrasi, dia jadi merasa Di tinggi atas. terus ya, Iya. padahal dia sebetulnya di bawah kita gitu ya, di bawah kita, artinya dia pelayan kita. Pelayan kita kan, tapi kan Iya. kesadaran hukum menyatakan pemerintah sebagai pelayan rakyat itu kan, tidak banyak kita lakukan gitu kan. Kita menganggap dia malah atasan, malah dia lebih tinggi, padahal tidak gitu kan. Nah ini mungkin kesadaran-kesadaran, Sobat Isnu sekalian ya, untuk kita bisa ya, eee, membudayakan mungkin, bersosialisasikan bahwasanya pemerintah itu adalah pelayan Iya, sebetulnya, betul. pelayan. Mungkin itu yang harus di apa, dikuatkan dulu secara psikologis oleh masyarakat ya, sebelum, pemerintahannya ini terus terus apa tuh, terus ego ya, terus ego ya, kemudian, masyarakatnya juga diam, akhirnya ego ini terus meningkat gitu ya. Iya. Karena kekuasaan itu adalah sebetulnya, eee, apa tadi istilah saya, kekuasaan itu adalah berapapun kecilnya akan cenderung disalahgunakan ya, Iya. kalau kita lengah Iya. gitu kan. Itu yang harus kita, sadari Sobat Isnu sekalian. Mudah-mudahan Isnu, bisa menjadi, alat kontrol bagi pemerintah ini dalam dalam, menjalankan pembangunan Iya. gitu ya. Karena pembangunan itu pasti merusak lingkungan, Iya. pembangunan itu pasti, apa namanya, melanggar HAM gitu Iya. ya. Membangun itu pasti, merugikan orang lain juga Betul, gitu kan. betul. Umpamanya yang paling sederhana kan semakin banyak mobil, maka polusi akan semakin tinggi, yang paling sederhana gitu kan. Tapi bagaimana kita mengontrol agar pemerintah menyadari bahwasanya, udara ini tidak boleh tercemar Iya. gitu ya. Bagaimana supaya pemerintah itu menyadari bahwasanya masyarakat ini punya hak atas pendidikan gitu ya.
pendidikan. Jadi jangan dianggap pendidikan ini adalah apa namanya eh, bukan kewajiban negara ya. Umpamanya yang paling sederhana saya ambil contoh lagi sekarang, pemerintah kan sekarang mencoba menjadikan perguruan tinggi ini PTMBH ya. Arti PTMBH itu artinya dia harus bisa menghidupkan dirinya, kira-kira Iya. begitu ya. Nah, pertanyaan kita, kok perguruan tinggi disuruh cari duit Jadi bisnis. ya, jadi bisnis Iya. ya kan? Cari duit itu kan BUMN. Iya. Ya kan, badan usaha milik negara yang kita berikan kewenangan untuk mengambil sumber daya alam kita, tapi dia harus memberikan keuntungan kepada negara, kira-kira begitu ya dalam tanda petik ya, karena dia menguasai seluruhnya kayak PLN itu kan menguasai gitu kan. Tapi kok jadi perguruan tinggi, harusnya kita ini kenapa itu tidak kita gugat, umpama yang paling sederhana kan. Jadi karena kita tidak gugat, pemerintahnya terus saja semakin menggila. Kira-kira begitu sahabat Yesus sekalian. Jadi mari kita menyadari bahwasanya apa yang terjadi pada hari ini juga bagian dari kesalahan kita bersama juga begitu. Ya, baik Prof. Ini sangat mulai berat diskusi kita. Sudah sangat berat. Saya rasanya ingin menutup laptop ini, Prof. Jadi saya mau menarik kesimpulan dulu dari tadi apa yang Prof sampaikan. Mungkin kalau dalam penelitian kita menemukan bahwa ada dasein dan dasolen dalam hukum ataupun administrasi negara kita. Daseinnya apa? Bahwa misalnya pemerintah sebagai pelayan masyarakat, tapi ternyata di lapangan tidak demikian. Berarti dasolen ya, Prof. Nah, saya ingin menarik, Prof, bahwa kadangkala kita kan mengharuskan bahwa masyarakat itu sebagai kontrol berjalannya hukum ini. Tapi di satu sisi kita sebagai masyarakat, saya mengatakan kita karena saya yakin penonton podcast ini tidak hanya dari kalangan intelektual yang paham hukum, tapi juga banyak juga dari kelompok-kelompok dalam tanda kutip masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan hukum tentunya. Nah, kita ingin membahas apakah pembahasan ataupun pengetahuan terkait dengan hukum itu sendiri sudah sedemikian rupa diketahui atau dalam tanda kutip disosialisasikan ke masyarakat. Artinya hukum itu tidak hanya jadi produk elitis. Produk elitis yang kumaksud di sini, Prof, adalah produk orang-orang yang intelektual, akademis dan sebagainya. Atau memang sosialisasinya tidak sampai ke masyarakat, atau masyarakatnya yang tidak care terhadap hukumnya itu sendiri. Mungkin bisa, Prof. Ya, jadi sebetulnya belajar hukum itu adalah tanggung jawab setiap orang ya. Kita semua punya tanggung jawab untuk belajar hukum. Kenapa? Karena dalam hukum itu ada istilahnya fiksi hukum. Semua orang dianggap tahu hukum. Jadi kita tidak punya alasan, saya tidak belajar undang-undang tentang perkawinan, saya tidak belajar undang-undang tentang korupsi, saya tidak belajar tentang undang-undang lingkungan hidup. Karena begitu undang-undang itu diundangkan, maka automatically ya masyarakat wajib mempelajarinya gitu. Ya. Jadi sebetulnya pelajaran hukum ini pelajaran dasar, pelajaran tentang kemanusiaan, pelajaran tentang memanusiakan manusia ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya tidak perlu juga kita belajar hukum itu harus adanya perintah, harus adanya sekolahan dan lain sebagainya ya. Jadi kita belajar hukum itu sebagai bagian karena kita hidup dalam sebuah negara gitu ya. Nah, maka sekalipun dia orang ekonomi wajib belajar hukum. Karena ada hukum ekonomi. Kalau dia pembelajar pertanian, dia belajar hukum. Karena hukum pertanian. Yeah. Kalau dia adalah pertambangan bergerak dia belajar hukum ya. Kalau dia sebagai penerbang dia belajar hukum. Jadi hukum itu seluruh sektor kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga tidak ada alasan orang tidak tertarik belajar hukum, orang tidak mau belajar hukum, itu tidak ada alasan sebetulnya ya. Jadi tidak harus ada pula bahkan kalau di negara-negara maju kan tidak begitu banyak ya prodi-prodi hukum, tapi orangnya belajar hukum ya, orangnya sadar betul bahwasanya hukum itu persoalan kemanusiaan. Betul. Ya.
Sehingga dia belajar dengan sendirinya ya, umpamanya kan kita lihat kalau di negara maju, dia makan di restoran aja makannya tidak habis, orang sebelah bisa marah ke kita. Kenapa? Karena makanan yang tersisa itu ada hak saya di sana. Ya, karena nasi yang ada di depan kita itu melibatkan ribuan manusia yang mencangkul, yang menanam, yang memanen, yang menjemur, yang menjual. Ada ribuan orang terlibat. Ketika dia tidak habis, dia mengganggu kemanusiaan saya. Orang pamannya, lampunya sampai siang hidup, katakanlah begitu. Itu mengganggu hak saya. Kenapa? Walaupun dia yang bayar PLN-nya, tapi PLN yang dia gunakan itu menggunakan sumber daya alam yang itu adalah hak saya juga. Nah, ini harus kita sadari bersama. Ya, jadi tidak boleh juga kita tidak hemat energi umpamanya ya. Kemudian makan tersisa-sisa karena ada hak orang di dalam apa yang kita mubazirkan tadi. Nah, ini barangkali yang harus kita sadari bersama bahwa hukum itu adalah persoalan kemanusiaan tadi. Memuliakan manusia, kemudian Iya. menghormati manusia, menghargai manusia gitu kan, mensejahterakan manusia gitu. Coba aja tidak ada hukum di sebuah lingkungan ya. Orang kan bisa berbunuh-bunuhan di sana Iya. gitu kan. Bayangkan aja kalau di jalanan di depan ini tidak ada undang-undang lalu lintas, mungkin orang bisa menabrak semaunya saja gitu. Tapi karena ada aturannya, maka kita berjalan sesuai dengan ketentuan yang kita miliki. Begitu. Jadi tidak usah juga orang belajar hukum itu harus ada perintah dulu, Iya. harus ada ultimatum dulu, tidak gitu. Cuma orang Indonesia tuh belajar hukumnya kalau dia sudah umpamanya ketangkep polisi, dia Baru belajar belajar undang-undang. hukum gitu ya, Sobat Isna ya. Iya. Atau keluarganya dibunuh oleh orang lain, baru dia belajar hukum. Atau sebagai istri dia kena KDRT, Iya. baru dia belajar hukum ya. Jadi orang Indonesia itu dia harus terjadi dulu dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam lingkungannya, baru dia mau belajar gitu. Sepanjang itu belum terjadi, dia tidak belajar. Nah, ini kelemahan-kelemahan yang harus kita sadari bersama gitu. Ya, Um, artinya dapat dikatakan Prof bahwa hukum itu bukan hanya produk, tapi dia sangat erat kaitannya dengan etika dan moral kita sebagai iya, manusia ya, betul. dengan mandatnya untuk kemanusiaan. Iya, Saya pernah mendengar istilah begini Prof, bahwa dalam dunia ini kita sebenarnya manusia itu free will. Kita bebas sebebas-bebasnya melakukan apapun. iya, Tapi kita determinis. iya, Kebebasan kita dibatasi oleh hak iya, orang lain. iya, Saya kira seperti yang dijelaskan oleh Prof tadi. iya. Nah, saya ingin melangkah ke pertanyaan selanjutnya, Prof bicara terkait dengan tadi Prof sempat singgung bahwa ada yang bergeser misalnya dalam produk yang dihasilkan oleh kebijakan misalnya. Iya. Kayak tadi Prof menyinggung bahwa pendidikan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ranah pendidik, melahirkan intelektual dan cendekiawan, malah diarahkan untuk menghidupi dirinya sendiri. Artinya mengarah ke hal yang sifatnya stabilitas dan investasi. Menurut Prof, jika demikian terus berjalan, apakah itu akan berdampak bagi masa depan hukum dan anak muda kita di bangsa kita? Gimana Iya, Prof? karena pendidikan itu kan sektornya sektor sosial ya, Iya. bukan komersial di sana ya, bukan untung rugi maksudnya Hmm. gitu ya. Tapi ketika kita pindahkan perguruan tinggi ini harus menciptakan keuntungan, ya tentu nanti 25 tahun yang akan datang kita akan mengalami sebuah malapetaka ya, karena kalau masuk fakultas biayanya terlalu besar, tentu orang juga tidak sanggup ya. Iya. Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi mungkin ini yang juga yang harus diawasi oleh DPR ya, tentang bagaimana sesungguhnya lembaga-lembaga yang kita perintahkan untuk mencari keuntungan dan lembaga mana sesungguhnya yang kita perintahkan untuk melakukan kegiatan sosial Betul. kemasyarakatan gitu. Jadi harus kita pilah-pilah juga gitu kan. Tidak semuanya harus untung. Ketika orang tua menyekolahkan anaknya, emangnya orang tua pakai untung-untungan Sobat Isnu gitu kan. Kan tidak kan. Kita mengharapkan dengan anak kita sekolahkan, masa depannya sejahtera sehingga keluarga kita bisa sakinah mawaddah warahmah kan.
Jadi tidak harapkan nanti kalau kamu saya sekolah nanti uangnya kembalikan ke saya, atau kamu kan tidak begitu gitu ya. Nah ini yang harus kita sadari bersama ya, bagaimana penguasaan DPR juga kita harapkan jangan sampai eksekutif ini lari dengan roh dan jiwanya yang menjadi tanggung jawab dia gitu. Kalau sekarang kan dia lari gitu kan, karena mungkin pengawasan dari DPR juga masih terbatas, kira-kira seperti itu. Jadi itu tugasnya legislatif mengawasi pemerintahan, barangkali ditanyakan kepada DPR-nya itu gitu ya. Nah, bahwasanya ada batasan-batasan setiap lembaga itu kerja dan tupoksinya apakah mencari keuntungan atau tidak kan. Jadi jangan salah semuanya harus cari keuntungan gitu Iya, ya. betul. Begitu mungkin untuk kaitannya dengan siapa lembaga yang mencari keuntungan, profit oriented gitu Iya, kan, dan siapa lembaga yang sebetulnya tugasnya adalah tugasan sosial iya, kemasyarakatan gitu betul. kan. Kalau pendidikan menurut saya itu berada pada ranah sosial kemasyarakatan, sehingga dia tidak harus mencari keuntungan. Keuntungan itu kita dapat ketika uh, para sarjana ini sudah bekerja, dapat memikirkan negara gitu kan, kemudian berkontribusi kepada negara dan bangsa. Nah itu kan itu semestinya ya yang harus diharapkan oleh negara. Tapi tidak berarti keuntungannya itu adalah ketika dia memberikan uang kepada Iya, negara ini betul. gitu. Itu mungkin yang harus kita luruskan kembali persepsi tentang sebuah pendidikan. Kita bisa bayangkan seorang anak manusia, warga negara Indonesia, ya akibat dia tidak kuliah, kemudian dia narkoba, kemudian dia judi online, kemudian dia merampok, yang rugi siapa? Ya negara. Iya, betul. Dia berperkara ke pengadilan, masa depannya tidak jelas, ditahan di lembaga kemasyarakatan, negara juga harus ngasih dia makan di lembaga kemasyarakatan. Kerugiannya siapa? Kan Iya, kita bersama. kembali ke masyarakat juga. Gitu ya. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh negara, bahwasanya apabila seorang manusia tidak mendapat pendidikan yang sesuai dengan haknya, maka kerugiannya harus ditanggung oleh negara. Itu yang harus kita pikirkan kembali ya. Jadi Iya, mungkin ini perlu pengawasan secara kolektif ya, iya, dari kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif ya, terhadap fungsi-fungsi kekuasaan ini bekerja sesuai dengan jiwa dan rohnya yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 gitu. iya, betul sekali, Prof. Nah, saya ingin melangkah, Prof. Mungkin pertanyaan ini agak ke personal Prof sendiri. Sebagai seorang akademisi maupun pakar di hukum tata negara dan administrasi negara, saya ingin bertanya, Prof. Apakah selama dari Prof misalnya mulai masuk dalam merambah ke dunia hukum ini, sebagai sosok perempuan, adakah kendala-kendala atau hal yang membuat perempuan itu terasa sangat jauh tempatnya dari hukum itu sendiri, Prof? Seperti tadi yang Prof sampaikan bahwa partisipasi perempuan dalam hukum itu sendiri sangat sedikit. Bagaimana, Prof? Iya ya, jadi Indonesia itu kan sistem budayanya adalah patriarki. Iya, Ya, itu dasar rohnya dulu ya. Artinya patriarki itu, budaya kita itu mengagungkan laki-laki ya. Jadi budaya kita itu adalah kelaki-lakian sebetulnya. Akibat budaya ini sudah berkembang dalam sebuah sistem-sistem kehidupan masyarakat, maka terjadi ketimpangan gender di sini. Ya, umpamanya saya ambil contoh. Ketika SD biasanya paling pintar itu anak perempuan. betul. Ketika SMP yang jadi juara itu umumnya anak perempuan. Ya. Ketika SMA juga seperti itu. Kuliah juga seperti itu. Yang Dia paling cepat, rajin, yang paling cepat. Tapi ketika masuk ke dunia kerja, sedikit partisipasinya. dia hilang. Iya, Hilang itu karena apa? Karena sistem budaya kita bisa tidak boleh bekerja, ya. Atau selama dia sekolah itu proteksi terhadap dia demikian tingginya sehingga dia tidak maksimal mengembangkan dirinya gitu ya, hilang gitu kan. Itu akibat apa? Budaya patriarki itu sangat kental, sehingga akibatnya ketimpangan gender ini rugi negara sendiri. betul. Kenapa negara yang rugi? Umpamanya ketika dia menjadi istri, dia tidak menjadi istri yang kuat ya.
Akibat dia tidak jadi istri yang kuat, terjadi perceraian. Anaknya telantar, anaknya tidak terdidik dengan baik, ya. Kemudian keluarganya juga mungkin broken, gitu, ya. Yang rugi siapa? Negara, ya. Jadi yang harus dipikirkan oleh negara bagaimana agar seluruh masyarakat Indonesia, perempuankah itu, laki-lakikah itu, mendapat kesempatan dan tempat yang sesuai. Kalau memang dia dari kecil sampai kuliah itu juara, katakanlah semacam itu, mesti dia mendapat tempat, ya. Nanti bisa diukur juga lah berapa eselon 1 kita yang perempuan, berapa eselon 2 kita yang perempuan, ya. Berapa guru besar kita yang perempuan, pasti jumlahnya itu sangat minimalis, ya, tidak sebanding gitu maknanya, gitu kan. Nah, sehingga ini menjadi persoalan negara sebetulnya. Di sepanjang negara maupun pemerintah tidak maksimal memberikan pengutamaaan gender ini Iya. secara maksimal, maka persoalan pembangunan tidak akan pernah selesai juga, Iya. gitu, ya. Dan negara juga sulit mendapatkan kualitas manusia yang baik, gitu, ya. Jadi ini harus menjadi catatan penting di dalam kita bernegara, bagaimana negara menghormati, ya, perempuan-perempuan ini untuk bisa ditempatkan pada tempat-tempat yang dia bisa bekerja secara maksimal, ya. Karena perempuan ini kan sejak kecil sudah terlatih bekerja 6 dimensi, Iya. umpamanya seperti itu, ya. Kayak saya, di samping saya akademisi, saya harus juga menjaga anak saya lagi di rumah ngapain, juga memikirkan suami kita di rumah ngapain, belum lagi usaha-usaha kita ini berjalan atau tidak, gitu kan. Karena kebetulan sekali saya punya lembaga daycare, ya, tempat penitipan anak, ya, yang mana anak-anak perempuan bekerja Iya. itu banyak Menitipkan. kesulitan Iya. di dalam pengasuhan, sehingga ditempatkan di tempat saya merasakan, ya, bagaimana perempuan bekerja itu memikirkan anaknya dan lain sebagainya, gitu, ya. Sehingga kalau perempuan itu tidak bisa fleksibel gitu, ya, bekerja dalam 6 dimensi, maka dia akan tertinggal dengan kehidupan itu sendiri, gitu, ya. Jadi ini tugas pemerintah agar program pengutamaaan gender ini, ya, mulai kita benahi, ya. Umpamanya bagaimana pengisian jabatan secara struktural itu menempatkan perempuan sebagai tempat-tempat yang cocok, ya, yang bisa memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan, gitu, ya. Nah, sepanjang ini belum kita lakukan, ya, kita akan mengalami kerugian itu sendiri Iya. yang tidak bisa dihitung dengan data, tapi itu akan dihitung oleh akibat-akibat hukum yang lebih jauh lagi. Tadi saya sebut umpamanya perceraian, penelantaran rumah tangga, kemudian generasi yang broken, gitu, ya. Kemudian keluarga yang berantakan dan lain sebagainya. Itu akan ditanggung oleh negara. Sehingga tugas negara itu cukup berat di bidang kesetaraan atau keadilan gender ini sesungguhnya, karena ini makanya dunia global itu sekarang menekan dalam tanda petik, ya. Iya. Tanda petik artinya kalau ada sebuah bangunan yang tidak responsif gender, maka umpamanya Bank Dunia tidak mau mendanai, ya. SDGs, ya. Iya, Iya. nah ini jadi kan kita itu mau bergerak ke pengurusan gender karena ditekan oleh dunia global, Internasional, ya. iya. Besok kita akan melakukan juga pelatihan itu, ya, Isnu, Literasi, ya. iya. Ya, literasi itu mudah-mudahan ini akan membuka cakrawala kita, ya, agar agar negara dan pemerintah menyadari bahwasanya terlalu mahal, ya, pembangunan ini akan membayar apabila pengutamaaan gender ini tidak maksimal, ya, menjadi bagian dari program pemerintahan itu sendiri, ya. Tapi kalau perempuannya itu berhasil,
katakan dalam tanda petik seperti kita ya, yang untung kan negara itu. Iya. Bayangkan saya masih mikirin bagaimana perempuan bekerja, anaknya tinggal, saya membentuk membentuk daycare ya, itu kan sebetulnya keuntungan negara ya, Iya. meskipun yang mikirnya saya gitu ya, tapi negara mendapat keuntungan untuk itu gitu kan. Akibat apa? Karena saya berhasil umpamanya memaksimalkan potensi-potensi kita sebagai sumber daya manusia yang perlu mengabdi kepada nusa dan bangsa. Nah, kita berharap kan yang begini-begini ini jumlahnya lebih besar, Iya. lebih banyak gitu kan. Untuk itu kan harus disupport oleh negara, disupport oleh pemerintah, disupport oleh masyarakat dan lain sebagainya begitu. Jadi peran perempuan dalam pembangunan itu harus menjadi isu utama ya di dalam persoalan kemanusiaan ini gitu kan. Jangan sampai salah satu jenis kelamin ini tertinggal akibat dia perempuan Iya. ya. Akibat dianya laki-laki dianggap lebih berhasil Iya. gitu ya. Kita lihat aja jumlah anggota DPRD, jumlah anggota DPR RI, jumlah anggota eselon 1 Didominasi yang mengambil laki-laki. keputusan ya, yang decision maker ya. Itu kan masih sangat terbatas Iya. gitu kan. Sehingga ini Sobat Isno menjadi cambuk lah bagi kita bersama agar paling tidak anak-anak kita gitu kan, generasi kita itu pengurus-tamaan gender ini harus menjadi tempat yang terbaik ya untuk kita memulai pembangunan ini agar jenis kelamin ini tidak kita persoalkan di dalam hal khususnya tempat-tempat yang decision maker ya, pengambil keputusan gitu ya. Sehingga sasaran pembangunan ini kita bisa tercapai. Kita anggap aja lah umpamanya Sri Mulyani ya kan, Iya. itu kan kalau kita lihat antara kecepatan berpikir dengan kecepatan bertindaknya itu beda ya, agak sedikit mantap gitu ya kalau kata istilah kita ya. Melampaui. Iya ya, itu kan karena perempuan tuh bisa bekerja dalam dimensi yang sangat banyak gitu ya. Multitasking, Iya, multidimensi. sehingga dia bisa punya indera keenam ya, yang bisa melihat sesuatu itu jauh ke depan. Betul. Itu ya, karena memang kehidupannya itu dia sebagai guru, dia sebagai istri, dia sebagai anggota masyarakat, dia sebagai itu melatih kecepatan pikirannya itu menjadi berkali-kali lipat sebetulnya dibanding laki-laki yang dia hanya pulang kerja makan gitu. Kalau kita kan sambil kerja pun kita mikirin bagaimana kehidupan kita di keluarga kita gitu. Jadi mari Sobat Isno ya, kita kita tingkatkan khususnya rekan-rekan atau Sobat Isnu kita di daerah, di cabang, di kecamatan ya, agar peran perempuan Isnu ini lebih meningkat gitu ya. Jadi kita bangga juga ya, beberapa ketua Isnu umpamanya perempuan, bahkan profesor. Menurut saya itu sebuah yang langka ya di sebuah organisasi manapun gitu kan. Biasanya kan selalu laki-laki ya pada umumnya, tapi NU pada khususnya atau ISNU pada khususnya itu memberi peran yang cukup baik, meskipun kalau dilihat dari jumlahnya juga masih kecil, belum sampai 20% gitu kan. Kalau sehingga ini harus kita tingkatkan terus-menerus juga gitu kan, supaya ISNU menjadi warna Islam rahmatan lil alamin itu gitu kan. Jadi salah satu wujud menurut saya Islam rahmatan lil alamin itu adalah bagaimana juga pembangunan ini bisa memperankan perempuan di dalam decision maker ya, jabatan-jabatan yang membutuhkan keputusan-keputusan yang tepat di dalam pembangunan. Begitu barangkali. Iya, Pak. Jadi kalau kita memang negara memang betul-betul bersungguh-sungguh untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, tentu pelibatan perempuan sebagai decision maker itu sangat penting. Jangan menunggu harus dunia kita internasional. tumbuhkan gitu. Harus ditumbuhkan. Bahkan penelitian saya terakhir itu
berpasang-pasangan dalam jabatan gubernur dan jabatan bupati itu dimaknai adalah berpasang-pasangan perempuan dan Iya. laki-laki. Gitu dalam penelitian saya. Artinya kalau gubernurnya perempuan pasti wakilnya laki-laki. Laki-laki. Tapi kalau gubernurnya laki-laki belum tentu Itu wakilnya wakilnya perempuan. perempuan. Kenapa? Karena undang-undang belum melakukan pengurustamaan gender. Tapi bisa kita bayangkan andai kata jumlah gubernur atau wakil gubernur itu separohnya dari jumlah jabatan publik di tingkat daerah. Ini kan telah memberikan pendidikan politik yang cukup besar kan bagi pembangunan, sehingga ketika dia di PR mungkin dia lebih bisa menyuarakan ya. Iya. Tapi kalau kita belum ke arah itu, saya tidak berharap banyak ya. Pengalaman perempuan terbatas itu bisa memikirkan masalah negara dan bangsa yang demikian ruwet ini gitu Iya, kan. Prof. Jadi mari kita rubah, menurut saya di sistem kepemiluan kita ya berpasangan tuh ya kedua itu gitu. Jadi Penting. iya, artinya kalau dia perempuan, laki-lakinya gubernur calonnya laki-laki, ya dia harus memilih wakilnya perempuan gitu kan. Sehingga kita punya kader yang cukup banyak di bidang politik. Karena politik ini kan sebetulnya ketepatan kita memiliki jejaringan dan pengalaman praktis saja sebetulnya kan. Iya. Jadi kalau dia tidak punya pengalaman praktis, sulit juga dia memikirkan pembangunan ke depan negara ini bagaimana. Saya rasa demikian. Iya, betul sekali, Prof. Tapi ini, Prof, sebagai closingan, penutup juga untuk sahabat-sahabat sarjana dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun itu berada. Apakah ada yang bisa disampaikan, Prof, pesan bagi pemuda ataupun perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum di luar sana? Sebagai penutup, Prof. Baik, Sobat ISNU sekalian ya, sebagai closing statement saya, mari kita jadikan ISNU ini sebagai bagian dari pemerintahan dan negara ini sendiri dengan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dan juga bagi perempuan-perempuan ISNU, kadernya harus diperbanyak dulu secara kuantitas, kemudian secara kualitas kader yang ada ini mari kita tingkatkan skill-skill serta pengetahuan-pengetahuannya, pengalaman-pengalamannya, sehingga dengan pengalaman yang banyak itu saya yakin akan tumbuh perempuan-perempuan yang unggul ya, manusia-manusia yang unggul untuk mengimbangi kekuasaan pemerintah yang sangat besar ini. Mungkin itu, jadi sahabat ISNU, tugas kita sangat berat ya. Dan mari kita belajar hukum. Itu yang paling penting ya. Apabila ada yang perlu kita diskusikan, saya siap menjadi garda terdepan bagi ISNU ya, untuk kita bisa berdiskusi bagaimana kita bisa menjadi reviewer ya bagi jalannya pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih banyak, Prof, untuk sesi podcast Woman Talk kita pada hari ini. Sangat luar biasa, sangat banyak hal positif yang tentunya bisa kita sama-sama tidak hanya simak, tapi bagaimana pengetahuan ini bisa membekali kita di masa depan. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa hukum tata negara ataupun administrasi negara itu bukan hanya bicara tentang pasal-pasal, tidak hanya bicara tentang elemen pemerintah yang memegang kekuasaan, tapi bagaimana kemudian elaborasi antara masyarakat sebagai pengawas dan juga melihat apakah hukum sudah berjalan sesuai dengan mandatnya untuk keadilan dan mensejahterakan masyarakat tentunya. Dan tentu kita mengetahui bahwa ketika hukum hanya didominasi oleh satu gender tertentu, maka berjalannya itu sudah pasti tidak akan sesuai dengan mandat keadilan dan kesejahteraan itu. Olehnya dibutuhkan partisipasi perempuan tidak hanya secara kuantitas tapi kualitas yang memahami bagaimana berjalannya tata kelola hukum dan pemerintahan itu sendiri. Dan tentu sobat sarjana dimanapun kita berada, siapapun itu yang
yang ingin belajar tentang hukum dan ingin belajar tentang bagaimana tata kelola pemerintahan itu berjalan, bisa betul-betul serius dan juga bisa pantengin YouTube Sobat Sarjana, YouTube Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Dan tentu podcast Women Talk ini akan sering kita adakan kembali dan mengundang perempuan-perempuan yang tentu luar biasa dan kompeten di bidangnya masing-masing, kompeten untuk bicara terkait dengan isu yang saat ini berjalan dan sangat penting untuk masyarakat Indonesia dimanapun itu berada untuk ketahui. Terima kasih sekali lagi Prof atas ketersediaannya untuk membersamai kami di podcast ini. Terima kasih kembali. Terima kasih sahabat Sobat Sarjana. Bagi kalian yang ingin belajar lebih dalam terkait dengan perempuan dan bagaimana keseharian perempuan berhadapan dengan hukum, sosial, politik, ekonomi, silahkan subscribe dan like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa komen pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali di podcast Women Talk selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.